Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Harap Java. Hari ini saya akan membahas tentang usaha Sultan Agung dalam menaklukkan Bang Wetan. Alkisah, waktu Sultan Agung berkuasa, negara Mataram begitu gemar ripa Loh Jinawi. Terkenal sebagai Raja Agung, Amba Adil Pramarta melebihi almarhum ayahnya. Para kawulanya sangat setia kepadanya. Terkenal sebutannya Kanjeng Sultan Agung Prabu Pandhita Nyokro Kusumo, serta tersohor sebagai raja yang sakti mandraguna. Hari Jumat, Sang Prabu sering sembahyang ke Mekah. Ki Adipati Mandaraka sangat panjang usianya, sampai mengalami masa kekuasaan raja ketiga. Pada suatu hari, Ki Adipati Mandaraka meninggal dunia. Ia dimakamkan di Mataram. Putranya yang bernama Pangeran Mandura dan Adipati Wirasaba juga sudah meninggal, dimakamkan di Gambiran, yang panjang umurnya cuma Kijuru Kiting. Pada waktu itu, Sultan Agung miyos Sinewoko. Para sentono dan bupati, menteri serta seluruh bawahan lengkap menghadap semua. Kanjeng Sultan berkata kepada Tumenggung Surotani, "Surotani, datanglah ke Bang Wetan. Bawalah semua bala di Mataram. Para sentono dan adulah mereka untuk perang. Engkaulah yang saya angkat sebagai Senopati Menggolo Yudo. Jika ada orang Mataram mundur dalam peperangan, akhiri saja hidupnya." Ki Tumenggung Surotani siap melaksanakan perintah raja. Setelah semua sudah samekta atau siaga, berangkatlah bala Mataram itu. Para bupati di daerah pesisir utara, serta daerah-daerah lain yang sudah dikuasai Sultan juga ikut memperkuat ekspedisi itu. Dengan demikian, semakin besarlah jumlah prajurit dan perlengkapan perangnya. Begitu barisan Surotani lepas dari Mataram, Sultan memerintahkan kepada Raden Jaya Supanta untuk mengawal dari belakang dan mengawasi dari segala kemungkinan. Juga supaya disampaikan pesan agar Pasuruan jangan direbut dulu, sebab belum sampai saatnya, supaya dilewati terlebih dahulu. Ki Jaya Supanta mengindahkan perintah Sultan. Beliau menyusul barisan Surotani, bahkan sudah bergabung menjadi satu. Seluruh barisan sudah sampai di Winongan, lalu mesanggrah di sana. Bupati Blambangan dan bupati lain yang belum tunduk ke Mataram sudah mendengar bahwa negara akan digempur barisan dari Mataram. Mereka sangat berhati-hati. Dari Winongan, Ki Adipati Surotani memerintahkan kepada Ki Tumenggung Alap-Alap agar menggempur Lumajang dan Renong. Mereka akan disertai 4 orang bupati lengkap dengan para prajuritnya. Sampai di Lumajang, Bupati Lumajang di waktu malam sudah melarikan diri, mengungsi ke gunung. Ia lalu dikejar, banyak yang tewas karena serangan prajurit Mataram itu. Kadipaten Lumajang sudah dikuasai. Lalu prajurit Mataram menjarah raya harta benda, perempuan-perempuan jadi putri boyongan. Ki Tumenggung Alap-Alap lalu menggempur dan menguasai Renong, bupatinya lolos. Nasibnya sama dengan harta benda dan wanitanya yang jadi jarahan. Ki Tumenggung lalu kembali ke Winongan. Selanjutnya Malang mendapat giliran dikepung prajurit gabungan Surotani, Alap-Alap dan Raden Jaya Supanta. Bupati Malang yang bernama Rangga Tojiwa siap melayani gempuran bala dari Mataram. Mereka menyelinap di dalam benteng, tetapi setelah dipertimbangkan tidak akan mampu. Malamnya mereka meloloskan diri. Prajurit Mataram mengejar, hingga membuat prajurit Malang buyar. Setelah Malang dikuasai, pasukan Surotani berangkat ke arah barat laut. Pangeran Surabaya berniat menghadang bala dari Mataram itu. Diutusnya Bupati Lasem, Gresik, Madura, Pasuruan, Kediri, Tuban, dan Lamongan. Semua sudah berkumpul di Surabaya beserta bala tentaranya. Pemimpin barisan dari Madura bernama Raden Panji Pulangjiwa.
Prajurit-prajurit dari kabupaten lain, bupatinya sendiri yang memimpin. Barisan yang sangat besar berangkat dari Surabaya mengejar bala tentara Mataram. Setelah tahu kalau dikejar, prajurit Mataram berhenti dan mengatur barisan di sebelah barat Sungai Andaka. Sementara pasukan Surabaya ada di sebelah timur sungai. Mereka saling menantang. Lama-lama, orang Mataram tidak tahan mendengar sesumbar mereka. Mereka segera terjun ke sungai berniat menyerang. Bala Surabaya dengan tangkas melempari dengan tombak dan senjata-senjata lain dari atas sungai. Banyak korban berjatuhan kena senjata atau tenggelam. Raden Surotani serta para bupati juga segera bersama terjun berniat membantu teman-teman mereka. Surotani tewas tenggelam. Bala tentara Mataram mengetahui Senopatinya gugur karena tenggelam, lalu mundur dan berusaha menyisir jenazah Surotani di dalam air. Setelah ketemu, lalu dibawa naik ke darat lalu dimasukkan ke dalam bandosa. Waktu itu, Sungai Andaka bagaikan mengalirkan darah dan bangkai orang. Bala Bangwetan bersukaria. Setelah fajar menyingsing, bala prajurit cepat-cepat menyeberang ke timur. Pagi-pagi mereka sudah berbaris di sebelah timur sungai. Tentara Bangwetan terkejut. Lalu terjadi perang ramai sekali. Prajurit Bangwetan banyak yang tewas. Setelah melihat balanya banyak yang tewas, sisanya yang masih hidup lari tunggang-langgang mencari hidup. Para bupati juga ikut lari. Hanya pimpinan prajurit Madura yang bernama Raden Panji Pulangjiwa yang mati di tengah peperangan. Prajurit Mataram nguber prajurit-prajurit yang lari itu, sampai keadaan dapat terkendali. Setelah pagi, prajurit Mataram berniat mau pulang kembali ke Mataram. Ki Jaya Supanta yang dipercaya sebagai pimpinan andalan dari Sultan Mataram segera mendahului, memberitahu kepada Sang Prabu bahwa Raden Surotani gugur di medan pertempuran, serta melaporkan bala dari Mataram yang buruk dan baik dalam bertempur. Kanjeng Sultan begitu sedih. Utusan juga memberi kabar kepada istrinya Surotani serta memberi ganjaran. Bala prajurit Mataram yang besar dan membawa jenazah Raden Surotani juga sudah datang. Kanjeng Sultan lalu mengganjar para sentono bupati, menteri ke bawah, semua secara merata.